Anjani sudah lama melupakan rasanya tidur nyenyak. Selama 5 tahun pernikahannya dengan Dimas, tidur hanyalah jeda singkat dari kecemasan, sebuah penantian dalam gelap sebelum fajar kembali membawa serta teror yang sama. Malam ini pun tidak berbeda. Ia berbaring miring membelakangi suaminya, merasakan hawa dingin dari pendingin ruangan menusuk kulit lengannya yang terbuka. Di sebelahnya, tubuh Dimas yang kekar terasa seperti gunung batu yang dingin dan mengancam. Napasnya yang teratur bukan menenangkan, melainkan terdengar seperti desis ular yang sedang beristirahat. Mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai yang megah di kawasan elit. Rumah yang akan membuat iri siapapun yang melihatnya dari luar. Perabotannya mahal, lantainya marmer mengilap, dan di garasi terparkir 2 mobil Eropa yang harganya bisa membeli beberapa rumah sederhana. Anjani adalah istrinya Dimas, seorang pengusaha konstruksi yang sedang naik daun. Dari luar, mereka adalah potret pasangan sukses. Dimas yang tampan dan mapan, Anjani yang cantik dan tampak selalu terawat. Namun, di balik dinding yang dicat sempurna itu, kemewahan tersebut hanyalah sangkar emas yang dingin. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan buruk. Setiap benda mahal seolah mengejek kekosongan hidupnya. Anjani dulu adalah seorang desainer grafis yang berbakat dengan lingkaran pertemanan yang hangat. Setelah menikah, Dimas memintanya berhenti bekerja. Alasannya manis. Ia ingin Anjani fokus mengurus rumah tangga, menjadi ratu di istananya. Anjani yang naif dan jatuh cinta, setuju. Perlahan tapi pasti, Dimas memutus semua talinya dengan dunia luar. Teman-temannya dianggap membawa pengaruh buruk. Keluarganya dianggap terlalu ikut campur. Kini, dunianya menyempit hanya sebatas gerbang rumah ini dan orang-orang di dalamnya. Dimas, dan ibu mertuanya, Winda, yang tinggal bersama mereka. Winda adalah versi tua dari Dimas, dengan lidah yang lebih tajam dan tatapan mata yang selalu menghakimi. Baginya, Anjani tidak akan pernah cukup baik untuk putra kesayangannya. Malam itu, sebuah proyek besar yang diincar Dimas gagal didapatkan. Anjani tahu artinya. Amarah Dimas yang biasanya sudah seperti api dalam sekam, kini siap meledak menjadi kebakaran hebat. Sepanjang malam, rumah terasa senyap mencekam. Dimas tidak bicara, hanya membanting pintu ruang kerjanya. Winda melirik sinis ke arah Anjani saat makan malam, seolah semua itu adalah kesalahannya. Seolah Anjani adalah pembawa sial. Anjani mencoba memejamkan mata, berharap bisa melewati malam ini tanpa insiden. Namun, tidurnya hanya di permukaan, gelisah dan penuh firasat buruk. Pukul 4 pagi, saat sunyi mencapai puncaknya dan dunia luar masih terlelap dalam damai, neraka itu dimulai. Gerakan itu begitu cepat dan kasar hingga Anjani tidak sempat bereaksi. Tangan Dimas yang besar dan kuat mencengkeram lengannya, menariknya dari ranjang dengan sekali sentakan. Tubuh Anjani terbanting ke lantai marmer yang dingin, membuat napasnya tersentak karena kaget dan sakit. Kepalanya sedikit terbentur, menimbulkan denyut nyeri yang tajam. "Puas tidurmu?" Suara Dimas berat dan serak, penuh dengan amarah yang tertahan. Bau alkohol samar tercium dari napasnya. Anjani mencoba bangkit, menyangga tubuhnya dengan siku. "Mas, ada apa?" tanyanya dengan suara gemetar. Ia sudah tahu jawabannya. Tidak ada apa-apa. Dimas hanya butuh pelampiasan. "Ada apa katamu?" Dimas mencondongkan tubuhnya. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Anjani. Matanya merah dan buas. "Aku banting tulang di luar. Kau enak-enakan tidur di ranjang empuk ini. Proyekku gagal, dan kau bahkan tidak peduli." "Aku peduli, Mas. Aku..." Sebuah tamparan keras mendarat di pipinya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Kepalanya tertoleh paksa, telinganya berdenging hebat. Rasa panas dan perih langsung menjalar di pipinya. Anjani bisa merasakan sudut bibirnya mulai basah. "Dar, jangan membantah," bentak Dimas. Ia menarik rambut Anjani, memaksanya untuk mendongak. Rasa sakit yang tajam terasa di kulit kepalanya. Air mata Anjani mulai mengalir, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena hatinya yang sudah hancur berkeping-keping. "Ampun, Mas, sakit." Rintihnya lirih. Permohonannya seolah menjadi bahan bakar bagi kemarahan Dimas. Pukulan berikutnya mendarat di rahangnya,
lalu di perutnya. Anjani meringkuk, mencoba melindungi kepalanya dengan kedua tangan. Setiap pukulan terasa seperti hantaman palu, meremukkan tulang-tulang dan harga dirinya sekaligus. Ia tidak lagi berteriak, hanya isakan tertahan yang keluar dari tenggorokannya. Di tengah siksaan itu, lampu di lorong menyala. Sosok Winda muncul di ambang pintu kamar, berdiri dengan angkuh sambil melipat tangan di dada. Pakaian tidurnya yang terbuat dari sutra terlihat kontras dengan pemandangan brutal di hadapannya. Ia tidak menunjukkan ekspresi kaget atau ngeri. Sebaliknya, seulas senyum sinis terukir di bibirnya. "Bangun, wanita tak berguna." Suara Winda terdengar renyah dan penuh kemenangan. "Suamimu butuh dilayani, bukan memandangi wajah malasmu. Mungkin beberapa pukulan bisa membuat otakmu bekerja lebih baik." Tawa mertuanya adalah suara paling menyakitkan yang pernah Anjani dengar. Lebih sakit dari pukulan Dimas, lebih menyakitkan dari bibirnya yang sobek. Tawa itu adalah penegasan bahwa di rumah ini, ia sendirian. Tidak ada yang akan menolongnya. Tidak ada yang peduli. Di mata mereka, ia bukan manusia. Ia hanyalah properti yang bisa dirusak sesuka hati. Sesuatu di dalam diri Anjani patah malam itu. Kesabaran yang selama ini ia kumpulkan seperti bendungan, akhirnya jebol. Kebencian yang dingin dan tajam menggantikan rasa takutnya. Saat Dimas berhenti sejenak untuk mengatur napas, terengah-engah seperti binatang buas yang kelelahan, Anjani melihat kesempatannya. Pintu kamar masih terbuka. Jalan menuju kebebasan, atau setidaknya jalan keluar dari neraka ini, terbentang di hadapannya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh adrenalin dan kebencian yang meluap-luap, Anjani bangkit. Ia mendorong Dimas yang sedang lengah dengan sekuat tenaga. Dorongan itu tidak seberapa, tapi cukup untuk membuat Dimas terhuyung ke belakang. Tanpa menoleh lagi, Anjani berlari. Ia melewati Winda yang terkejut, menuruni tangga dengan kaki telanjang, tidak peduli pada rasa sakit di sekujur tubuhnya. Ia membuka pintu depan yang tidak terkunci, dan berlari keluar menuju kegelapan pagi buta. Hawa dingin langsung menyergap kulitnya, membuat tubuhnya yang hanya berbalut piyama tipis menggigil hebat. Ia tidak membawa apa-apa. Tidak ada ponsel, tidak ada dompet, tidak ada identitas. Yang ia bawa hanyalah tubuh yang penuh luka dan tekad yang baru saja lahir dari abu keputusasaannya. Mereka akan membayar semua ini. Jalanan aspal yang dingin terasa tajam di telapak kakinya yang telanjang. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit yang menjalari tubuhnya. Bibirnya yang sobek terus mengeluarkan darah, meninggalkan rasa asin dan anyir di mulutnya. Pipinya membengkak dan berdenyut, dan ia yakin perutnya akan membiru. Tapi Anjani tidak berhenti. Ia terus berlari, membelah keheningan subuh yang pekat. Lampu-lampu jalan menjadi saksi bisu pelariannya. Cahayanya yang kuning pucat menyoroti sosoknya yang rapuh dan putus asa. Napasnya memburu, paru-parunya terasa seperti terbakar. Udara dingin masuk ke tenggorokannya, membuatnya terbatuk-batuk. Di belakangnya, ia tidak mendengar suara langkah kaki atau deru mobil yang mengejar. Mungkin Dimas dan Winda terlalu terkejut. Atau mungkin mereka berpikir Anjani akan kembali seperti anjing penurut setelah kedinginan di luar. Pikiran itu memberinya kekuatan. Ia tidak akan pernah kembali. Tidak akan pernah. Tujuannya hanya satu. Sebuah tempat yang selama ini terasa begitu jauh dan asing, namun kini menjadi satu-satunya suara harapan, kantor polisi. Ia tidak tahu persis di mana letaknya. Hanya mengandalkan ingatan samar saat pernah melewatinya bersama Dimas beberapa tahun lalu. Ia hanya perlu terus berlari lurus di jalan utama ini. Sambil berlari, pikirannya dipenuhi oleh kepingan-kepingan kenangan buruk, seperti film rusak yang diputar berulang-ulang. Setiap kepingan itu adalah paku yang menancap di hatinya, menguatkan tekadnya untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Ia teringat setahun yang lalu, saat ia dengan bangga memasak rendang, resep warisan dari ibunya. Ia menghabiskan waktu seharian di dapur, berharap bisa melihat senyum di wajah Dimas dan Winda. Saat makan malam, Winda hanya menyendok sedikit, mengunyahnya dengan ekspresi jijik, lalu meletakkan sendoknya. Dagingnya keras, bumbunya terlalu medok. Kau ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun dengan benar, ya? Ibu Dimas dulu selalu bisa memasak rendang yang sempurna.
Winda berkata dengan nada ringan, seolah sedang mengomentari cuaca, namun setiap katanya adalah belati yang mengiris kepercayaan diri Anjani. Dimas hanya diam, seolah setuju dengan ibunya. Malam itu, Anjani membuang satu panci penuh rendang sambil menangis dalam diam di dapur yang gelap. Langkahnya semakin cepat saat ingatan lain muncul. Suatu sore, ponselnya berdering. Itu Hana, sahabat terbaiknya sejak kuliah. Sudah berbulan-bulan mereka tidak berkomunikasi karena Dimas selalu menunjukkan wajah tidak suka setiap kali Hana menelepon atau datang. Anjani, yang merasa sangat kesepian, mengangkat telepon itu dengan sedikit berbisik. Baru beberapa menit mereka mengobrol, Dimas merebut ponsel dari tangannya. Sudah kubilang jangan berhubungan dengan perempuan tidak jelas itu, bentaknya. Dimas tidak membanting ponsel itu. Ia dengan tenang menghapus kontak Hana, lalu menatap Anjani dengan tatapan dingin yang menusuk. Temanmu hanya aku, keluargamu hanya aku dan ibu. Mengerti? Sejak saat itu, Anjani benar-benar terisolasi. Tembok rumahnya bukan lagi hanya tembok bata, tapi juga tembok yang memisahkannya dari seluruh kehidupannya yang dulu. Rasa perih di kakinya semakin menjadi saat ia tak sengaja menginjak kerikil tajam. Ia terhuyung, namun tidak jatuh. Ia menggigit bibirnya yang sudah terluka untuk menahan rintihan. Ia tidak boleh lemah sekarang. Ia teringat tatapan mata Dimas setiap kali ia marah karena hal sepele. Remote TV yang tidak ada di tempatnya, kemeja yang belum disetrika dengan sempurna, atau bahkan saat Anjani tanpa sengaja tertawa terlalu keras menonton acara komedi di televisi. Amarah Dimas bisa tersulut oleh apa saja. Dan setelah ledakan amarah itu, akan datang fase penyesalan yang manipulatif. Dimas akan memeluknya, meminta maaf, mengatakan bahwa semua itu karena ia terlalu stres dengan pekerjaan dan terlalu mencintai Anjani. Dan Anjani, yang dulu masih berharap, akan selalu memaafkannya. Bodoh. Ia merasa sangat bodoh. Setelah berlari entah berapa lama, Anjani melihatnya. Di kejauhan, sebuah papan nama dengan lambang kepolisian yang khas bersinar samar diterpa lampu jalan. Kantor polisi. Kakinya yang terasa seperti timah seolah mendapat kekuatan baru. Ia mempercepat larinya, mengabaikan rasa sakit yang kini sudah menyebar ke seluruh sendi-sendi tubuhnya. Semakin dekat, ia bisa melihat ada beberapa motor patroli terparkir di depan. Seorang petugas polisi berseragam lengkap baru saja keluar dari pintu, sepertinya hendak memulai patroli pagi. Pria itu tampak tegap. Wajahnya terlihat lelah namun waspada. Anjani sudah mencapai batasnya. Tenaganya terkuras habis. Saat ia menjejakkan kakinya di halaman kantor polisi yang beraspal, dunianya mulai berputar. Papan nama itu bergoyang. Lampu-lampu di sekitarnya memburam menjadi lingkaran-lingkaran cahaya. Ia mencoba memanggil, mencoba berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan lemah. Petugas polisi itu, yang bernama Satria, menyadari kehadirannya. Ia sedikit terkejut melihat seorang wanita dengan piyama acak-acakan, wajah lebam, dan kaki telanjang, berlari ke arahnya di waktu sepagi ini. Ia melangkah maju, hendak bertanya, "Mbak, ada yang bisa diban?" Sebelum Satria menyelesaikan kalimatnya, Anjani ambruk. Lututnya lemas dan tubuhnya jatuh ke depan. Energi terakhirnya terkuras hanya untuk mencapai tempat ini. Tepat sebelum kegelapan menelannya sepenuhnya, ia menatap wajah petugas itu, wajah orang asing yang kini menjadi satu-satunya harapannya. Dengan napas terakhir sebelum pingsan, ia berhasil menggumamkan satu kata yang menjadi awal dari segalanya. "Tolong." Setelah itu, semuanya menjadi gelap. Anjani terbaring tak sadarkan diri di halaman kantor polisi, di bawah langit fajar yang mulai memerah, meninggalkan kehidupan lamanya yang penuh siksaan untuk selamanya. Bau disinfektan yang tajam adalah hal pertama yang menyadarkan Anjani. Baunya menusuk hidung, mengingatkannya pada klinik sekolah saat ia masih kecil. Perlahan, ia membuka mata. Pemandangan pertama yang menyambutnya bukanlah langit-langit kamarnya yang tinggi dengan lampu kristal gantung, melainkan langit-langit triplek berwarna kusam dengan beberapa noda air kecoklatan di sudutnya. Ia berbaring di atas sebuah ranjang lipat sederhana yang dilapisi sprei tipis berwarna biru pudar. Selimut yang menutupi tubuhnya terasa kasar di kulitnya. Ia mencoba untuk duduk,
namun rasa sakit yang tajam di sekujur tubuhnya memaksanya untuk kembali berbaring. Perutnya nyeri, rahangnya kaku, dan bibirnya terasa bengkak dan kering. Ia menyentuh sudut bibirnya dengan ujung jari, merasakan luka sobek yang sudah mengering di sana. Seketika, semua ingatan dari beberapa jam yang lalu menyerbu pikirannya seperti air bah, cengkeraman kasar Dimas, tamparan yang memekakan telinga, tawa mengejek Winda, dan rasa dingin aspal di telapak kakinya. Ia tidak sedang bermimpi. Semua itu nyata. Sudah bangun, Bak? Sebuah suara yang tenang dan dalam membuatnya sedikit terkejut. Ia menoleh ke samping. Di sana, duduk di sebuah kursi plastik, adalah petugas polisi yang ia lihat sebelum pingsan. Wajahnya terlihat letih di bawah cahaya lampu neon, namun tatapannya teduh dan profesional. Di tangannya ada sebuah cangkir seng yang mengepulkan uap. Pria itu menyodorkan cangkir itu padanya. "Minum dulu. Teh hangat. Pakai gula sedikit," katanya. Nama tak di seragamnya bertuliskan, Satria. Anjani perlahan bangkit. Kali ini menahan ringisan. Ia menerima cangkir itu dengan kedua tangan yang sedikit gemetar. Kehangatan cangkir itu sedikit meredakan rasa dingin di tubuhnya. Ia menyesap teh itu pelan-pelan. Cairan hangat itu mengalir ke tenggorokannya. Terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seseorang memberinya sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau pelayanan. Gestur sederhana itu terasa begitu luar biasa hingga matanya kembali berkaca-kaca. "Terima kasih," bisiknya. Suaranya serak. Satria mengangguk kecil. "Ini ruang istirahat di kantor. Tadi Mbak pingsan di depan. Kami sudah memanggil petugas medis untuk memeriksa. Katanya tidak ada tulang yang patah, tapi banyak luka memar dan lecet. Luka di bibir Mbak juga sudah dibersihkan dan diberi antiseptik." Anjani hanya diam, menatap ke dalam cangkir tehnya. Ia merasa malu. Malu dengan penampilannya yang kacau. Malu dengan keadaannya yang menyedihkan. Selama ini, ia selalu berusaha menjaga citra sebagai istri Dimas yang sempurna. Kini, citra itu hancur berkeping-keping di hadapan orang asing. Seolah bisa membaca pikirannya, Satria berkata, "Mbak tidak perlu malu. Dan Mbak tidak sendirian. Kasus seperti ini, sayangnya, bukan yang pertama kami tangani." Kata-kata itu sedikit meredakan bebannya. Ia mengangkat wajah, menatap petugas polisi itu. Apa yang akan terjadi sekarang? Satria menarik napas panjang. Tatapannya menjadi serius. "Itu tergantung pada Mbak. Kami bisa mengantar Mbak pulang jika Mbak mau." "Tidak," potong Anjani cepat. Suaranya lebih keras dari yang ia duga. Kepanikan menjalari dirinya. "Saya tidak akan kembali ke sana. Saya tidak mau." Satria mengangguk. Tampak sudah menduga jawaban itu. "Baik. Kalau begitu, ada jalur lain yang bisa Mbak ambil. Tapi saya harus menjelaskannya dengan jujur. Ini tidak akan menjadi proses yang mudah." Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. "Mbak adalah korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Itu adalah tindak pidana. Pelakunya, meskipun dia suami Mbak, bisa dihukum. Untuk itu, kami butuh laporan resmi dari Mbak." "Laporan?" Kata itu terdengar begitu formal dan menakutkan. Melaporkan suaminya sendiri ke polisi. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan olehnya. "Lalu?" tanya Anjani. Suaranya kembali menjadi bisikan. "Setelah Mbak membuat laporan, langkah pertama dan yang paling penting adalah visum. Kami akan mengantar Mbak ke rumah sakit untuk divisum. Dokter akan memeriksa dan mencatat semua luka yang Mbak alami. Hasil visum itu akan menjadi bukti utama di pengadilan. Bukti fisik yang tidak bisa dibantah. Tanpa visum, kata-kata Mbak akan dilawan dengan kata-katanya. Dengan visum, luka-luka Mbak yang akan berbicara." Satria menjelaskan semuanya dengan runtut dan sabar. Tidak ada nada menghakimi, tidak ada keraguan dalam suaranya. Ia menjelaskan tentang rumah aman yang bisa menjadi tempat tinggal sementara, tentang hak-haknya sebagai korban, tentang bagaimana proses hukum akan berjalan. Untuk setiap pertanyaan yang muncul di benak Anjani, Satria seolah sudah punya jawabannya. Selama ini, Dimas dan
Winda telah membangun sebuah penjara tak terlihat di sekeliling Anjani. Penjara yang dibangun dari rasa takut, isolasi, dan manipulasi. Mereka berhasil membuatnya percaya bahwa ia lemah, bahwa ia tidak punya pilihan, bahwa dunia luar akan menghakiminya, dan bahwa tanpa Dimas, ia bukan siapa-siapa. Tapi di ruangan kecil yang berbau disinfektan ini, di hadapan seorang petugas polisi yang berbicara kepadanya dengan hormat sebagai sesama manusia, tembok penjara itu mulai retak. Anjani teringat semua momen penderitaannya. Hinaan yang ia telan mentah-mentah, pukulan yang ia sembunyikan di balik lengan panjang dan riasan tebal, dan air mata yang ia tumpahkan dalam kesunyian bantal. Ia teringat tawa Winda yang menusuk hatinya. Tawa itulah yang menjadi bahan bakar utama kebenciannya. Ia tidak lagi merasa takut. Rasa takut itu telah menguap, digantikan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih kuat, keinginan untuk membalas. Bukan hanya untuk kebebasannya, tapi untuk penderitaan mereka. Ia ingin melihat wajah sombong Dimas dan Winda hancur. Ia ingin mereka merasakan keputusasaan yang selama ini ia rasakan. Setelah keheningan yang cukup lama, Anjani meletakkan cangkir tehnya di meja kecil di samping ranjang. Ia menatap lurus ke mata Satria. Tatapannya kini berbeda. Tidak ada lagi ketakutan atau keraguan di sana. Yang ada hanyalah tekad yang membara. Saya akan membuat laporan. Dan saya mau divisum. Lakukan apapun yang harus dilakukan, katanya dengan suara yang mantap dan jelas. Satria mengangguk pelan. Sebuah senyum tipis yang penuh penghargaan terukir di wajahnya. Keputusan yang tepat, Mbak. Ia kemudian berdiri. Saya akan siapkan berkas laporannya. Sambil menunggu, apakah ada seseorang yang bisa Mbak hubungi? Keluarga atau teman yang bisa mendampingi? Mbak akan butuh dukungan. Pertanyaan itu membuat Anjani terdiam sejenak. Keluarganya tinggal di luar kota, dan ia tidak mau membuat orang tuanya yang sudah sepuh menjadi khawatir sebelum ia punya rencana yang jelas. Teman? Semua temannya sudah menjauh atau dijauhkan oleh Dimas. Semua, kecuali satu. Satu nama yang selalu ia simpan di sudut hatinya. Sebuah jangkar dari kehidupannya yang dulu. Seseorang yang ia tahu tidak akan pernah menghakiminya. Ada. Jawab Anjani. Ada satu orang. Sahabat lama saya. Dia seorang pengacara. Mendengar kata pengacara, ekspresi Satria terlihat sedikit lega. Itu bagus. Sangat bagus. Mbak bisa pakai telepon saya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menyerahkannya kepada Anjani. Anjani menerima ponsel itu. Jantungnya berdebar kencang saat ia mengetikkan deretan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Nomor itu tidak pernah ia hapus, hanya disembunyikan di dalam benaknya. Ia ragu sejenak. Sudah hampir 2 tahun mereka tidak berkomunikasi. Apakah Raditya masih mau membantunya? Apakah ia akan percaya? Ia menepis semua keraguan itu. Ia tidak punya pilihan lain. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel itu ke telinganya. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Anjani hampir putus asa ketika akhirnya sebuah suara serak khas orang baru bangun tidur terdengar dari seberang. Halo? Siapa ini? Anjani menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Radit. Ini aku. Anjani. Hening sejenak di ujung sana. Anjani bisa mendengar suara Raditya yang kini terdengar lebih jelas. Seolah ia baru saja duduk tegak di ranjangnya. Anjani? Ya Tuhan. Anjani. Ini benar kau? Kau dari mana saja? Apa kabarmu? Mendengar suara sahabatnya yang penuh kehangatan dan kekhawatiran membuat pertahanan Anjani runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras. Isak tangisnya keluar tanpa bisa dicegah. Anjani? Hei, kau kenapa? Kau menangis? Apa yang terjadi? Suara Raditya berubah menjadi panik. Di tengah isak tangisnya, Anjani berhasil mengucapkan kalimat yang akan mengubah takdirnya. Radit, tolong aku. Aku butuh bantuanmu. Aku di kantor polisi. Kurang dari 40 menit kemudian, pintu ruang istirahat itu terbuka dengan cepat.
Seorang pria tinggi dengan kemeja yang sedikit kusut dan rambut yang tampak disisir terburu-buru masuk ke dalam ruangan. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengeras karena cemas. Itu Raditya. Matanya langsung tertuju pada Anjani yang duduk di ranjang, dan untuk sesaat, napasnya seolah berhenti. Ia melihat wajah sahabatnya. Bukan wajah Anjani yang ia kenal, yang selalu ceria dengan senyum yang menular. Wajah di hadapannya bengkak di satu sisi, dengan warna ungu kebiruan yang mengerikan mulai terbentuk di sekitar tulang pipi. Bibirnya pecah dan terluka. Tatapan matanya kosong, meski ada percikan api baru di dalamnya. Kemarahan yang dingin dan terkendali langsung menjalari Raditya, membuat kepalan tangannya mengeras di sisi tubuh. Anjani, desisnya. Suaranya pelan namun penuh getaran amarah. Ia berjalan cepat menghampiri Anjani, berlutut di depannya, dan dengan sangat hati-hati menyentuh lengannya. Si brengsek itu yang melakukan ini. Anjani tidak perlu menjawab. Air mata yang kembali menggenang di pelupuk matanya sudah menjadi jawaban yang cukup. Raditya mengumpat pelan. Sebuah kata kasar yang jarang sekali ia ucapkan. Ia menatap Satria yang berdiri di sudut ruangan, memberinya anggukan singkat sebagai tanda terima kasih sekaligus pengakuan. "Saya Raditya, pengacaranya," katanya kepada Satria. Nadanya tegas dan profesional, kontras dengan kepanikannya beberapa saat yang lalu. "Terima kasih sudah menolongnya. Apa saja yang sudah dilakukan?" Satria menjelaskan secara singkat tentang laporan awal dan rencana untuk melakukan visum. Raditya mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. "Bagus. Kita lakukan visum sekarang juga. Saya akan mendampinginya. Pastikan semua luka, sekecil apapun, tercatat dalam laporan. Setiap memar, setiap goresan." Kehadiran Raditya mengubah segalanya. Anjani tidak lagi merasa sendirian. Ada kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang terpancar dari tatapan mata sahabatnya yang tajam dan penuh keyakinan. Mereka mengurus laporan BAP dengan cepat. Anjani menceritakan kejadian subuh tadi dengan suara datar, menekan semua emosi. Raditya duduk di sebelahnya, sesekali meletakkan tangan di bahunya, memberikan dukungan tanpa kata. Setiap detail kekerasan yang diucapkan Anjani membuat rahang Raditya semakin mengeras. Setelah BAP selesai, mereka menuju rumah sakit pemerintah terdekat dengan mobil patroli. Di unit gawat darurat, di balik tirai hijau yang tipis, seorang dokter perempuan dengan sabar memeriksa setiap luka di tubuh Anjani. Raditya menunggu di luar tirai, mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Ia tidak hanya akan menuntut Dimas atas KDRT. Itu terlalu mudah. Itu hanya hukuman. Anjani butuh lebih dari sekadar hukuman. Ia butuh keadilan. Ia butuh retribusi. Ia akan menghancurkan Dimas dan Winda, melucuti semua yang mereka banggakan, kekayaan, status sosial, dan harga diri mereka. Setelah visum selesai dan Anjani mendapatkan beberapa obat pereda nyeri, Raditya membawanya pergi. Bukan ke rumahnya, tapi ke sebuah hotel bintang 3 yang bersih dan anonim di pusat kota. Ia memesan satu kamar untuk Anjani. Di dalam kamar yang tenang itu, dengan pemandangan kota dari jendela, babak baru dalam hidup Anjani dimulai. "Sekarang ceritakan semuanya," kata Raditya setelah memesan makanan melalui layanan kamar. Ia duduk di kursi, sementara Anjani duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. "Bukan hanya kejadian tadi pagi. Ceritakan semuanya, dari awal." Dan Anjani pun bercerita. Ia menumpahkan semua penderitaan yang ia pendam selama 5 tahun. Tentang hinaan verbal Winda yang terjadi setiap hari, tentang isolasi yang dilakukan Dimas, tentang kekerasan fisik yang sering terjadi karena alasan sepele dan selalu disembunyikan. Ia bercerita tentang bagaimana mereka mengendalikan keuangannya, memberinya uang bulanan yang harus dilaporkan setiap pengeluarannya, seolah ia adalah seorang anak kecil. Ia bercerita tentang bagaimana mereka membuatnya merasa tidak berharga, bodoh, dan tidak berguna. Raditya mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkilat marah. Saat Anjani selesai, keheningan menyelimuti kamar itu. "Mereka tidak hanya menyiksamu secara fisik, Anjani. Mereka menghancurkanmu secara sistematis," kata Raditya akhirnya.
Suaranya serak karena emosi. Gugatan KDRT ini hanya permulaan. Kita akan menyerang mereka dari semua sisi. Ia mengambil buku catatan dan pulpen dari tas kerjanya. Aku butuh amunisi. Dan kau, tanpa kau sadari, telah duduk di atas gudang amunisi selama ini. Kita akan gunakan semua yang kau tahu. Ini adalah titik balik bagi Anjani. Ia bukan lagi korban yang pasif. Ia adalah saksi kunci, sumber informasi utama dalam perangnya sendiri. Pikirkan baik-baik, Anjani, lanjut Raditya. Dimas itu pengusaha. Seringkah kau mendengar percakapan bisnisnya di telepon? Nama-nama perusahaan, proyek, angka-angka. Anjani mengerutkan kening, mencoba menggali ingatannya. Awalnya semua terasa kabur, tapi perlahan, potongan-potongan informasi mulai muncul. Dia sering marah-marah di telepon tentang pembayaran ganda. Dia juga sering menyebut nama sebuah perusahaan, PT Jaya Abadi, yang sepertinya selalu berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Raditya mencatatnya dengan cepat. Bagus, pembayaran ganda bisa berarti penggelembungan dana. PT Jaya Abadi, aku akan memeriksanya. Lanjutkan. Dokumen. Apakah dia sering membawa dokumen pulang? Di mana dia menyimpannya? Dia punya ruang kerja di lantai bawah. Ada brankas besar tersembunyi di balik lukisan pemandangan. Jawab Anjani. Aku tidak tahu kombinasinya. Tapi aku pernah melihatnya menyimpan beberapa map tebal berwarna merah di sana. Dia sangat protektif soal ruangan itu. Brankas tersembunyi. Klise sekali. Gumam Raditya dengan senyum tipis. Oke, itu target kita nanti. Sekarang, tentang ibu mertuamu, si Winda itu. Anjani bergidik menyebut nama itu. Dia tidak bekerja, tapi gaya hidupnya sangat mewah. Tas bermerek, perhiasan, arisan sosialita. Dia sering pamer kalau sebuah butik di mall dan apartemen di pusat kota itu atas namanya. Katanya itu, hadiah, dari Dimas. Mata Raditya berbinar. Hadiah? Anjani, itu bisa jadi modus pencucian uang atau penyembunyian aset. Mendaftarkan aset atas nama keluarga untuk menghindari pajak atau penyitaan jika bisnisnya bermasalah. Ini lebih baik dari yang kuduga. Mereka berdiskusi selama hampir 2 jam. Anjani, yang selama ini merasa tidak tahu apa-apa, terkejut dengan banyaknya informasi berharga yang ia miliki. Setiap hinaan yang ia dengar, setiap percakapan yang ia curi dengar saat membawakan kopi untuk Dimas, kini menjadi sebuah senjata. Raditya menyusun semuanya menjadi sebuah peta serangan yang jelas. Baiklah, ini rencananya, kata Raditya sambil memandangi catatannya. Langkah pertama, gugatan KDRT dan gugatan cerai kita layangkan besok pagi. Itu akan menjadi pukulan pembuka. Secara bersamaan, aku akan mengajukan permohonan pembekuan aset bersama atas nama kau dan Dimas. Itu akan membatasi ruang gerak keuangannya. Ia melanjutkan, langkah kedua, berdasarkan informasi darimu, aku akan mengirimkan laporan anonim ke kantor pajak mengenai potensi penggelapan pajak dan ketidaksesuaian laporan kekayaan Dimas dan Winda. Biarkan pemerintah yang melakukan pekerjaan kotor untuk kita. Auditor pajak jauh lebih menakutkan daripada pengacara manapun. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, kita butuh saksi. Seseorang yang pernah melihat perlakuan mereka padamu. Seseorang yang bisa menguatkan ceritamu. Anjani langsung teringat satu nama. Hana, sahabatku. Dimas melarangku bertemu dengannya. Tapi Hana pernah melihat memarku sekali, sebelum aku pandai menyembunyikannya. Dia juga pernah mendengar Dimas mengancamku di telepon. Sempurna, kata Raditya. Hubungi dia. Ajak dia bertemu besok. Kehadiran saksi akan membuat kasus KDRT kita sekuat baja. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anjani merasakan harapan. Bukan harapan semu bahwa suaminya akan berubah, tapi harapan nyata bahwa ia bisa merebut kembali hidupnya. Ia bukan lagi wanita lemah yang meringkuk di lantai. Ia adalah seorang pejuang yang sedang merencanakan serangan baliknya. Raditya menatapnya dengan tatapan bangga. Kau hebat, Anjani. Kau lebih kuat dari yang kau kira.
Malam itu, di kamar hotel yang asing, Anjani untuk pertama kalinya bisa tidur tanpa rasa takut. Ia tidak tidur nyenyak, karena rasa sakit di tubuhnya masih terasa. Tapi ini adalah tidur seorang prajurit yang sedang beristirahat sebelum menuju medan perang. Dan ia tahu, dengan Raditya di sisinya, ia tidak akan berperang sendirian. Besok, badai akan datang, dan ia yang akan memulainya. 2 hari setelah Anjani melarikan diri, sebuah amplop coklat resmi tiba di rumah megah itu. Kurir berseragam mengulurkannya kepada Winda, yang menerimanya dengan kening berkerut. 1 untuk Dimas, 1 untuknya. Dimas sedang tidak di rumah, jadi Winda dengan lancang membuka amplop yang ditujukan untuk putranya terlebih dahulu. Matanya menyipit saat membaca kop surat dari kantor kepolisian. Itu adalah surat panggilan resmi untuk Dimas, terkait laporan dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh Anjani Lestari. Winda mendengus. Ia melempar surat itu ke atas meja kopi seolah itu adalah sampah. Wanita tak tahu diuntung itu benar-benar nekat pergi ke polisi. Ia kemudian membuka amplop untuknya. Isinya adalah surat gugatan cerai dari pengacara Anjani, yang juga menuntut pembagian harta Gonogini. Di dalamnya juga terlampir permohonan pembekuan seluruh aset bersama hingga ada keputusan pengadilan. Saat Dimas pulang sore itu, Winda menyambutnya dengan kedua surat itu di tangan. "Lihat ini," katanya dengan nada mengejek. "Istrimu yang tidak berguna itu mencoba melawan. Dia pikir dia siapa?" Dimas membaca surat-surat itu dengan cepat. Wajahnya yang tampan mengeras menjadi topeng amarah. Dia pikir bisa mengancamku? Dia akan merangkak kembali dalam seminggu, memohon untuk dimaafkan. Geramnya. Dia tidak punya apa-apa tanpa aku. Tidak punya uang. Tidak punya teman. Biarkan saja. Ini hanya gertakan murahan. Mereka berdua menertawakannya. Tawa angkuh dari orang-orang yang terlalu lama berkuasa dan tidak pernah membayangkan kekuasaan mereka akan goyah. Mereka yakin Anjani hanya sedang tantrum, dan sebentar lagi akan sadar betapa sulitnya hidup di luar sangkar emas yang mereka sediakan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa itu bukanlah gertakan. Itu adalah deklarasi perang. Serangan pertama datang keesokan harinya, tanpa suara dan mematikan. Dimas sedang berada di tengah rapat penting dengan investor potensial untuk proyek real estate baru. Ia sedang mempresentasikan rencananya dengan penuh percaya diri saat ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari manajer keuangannya. "Pak, transfer dana untuk pembayaran supplier material ditolak." Keterangannya, rekening dibekukan oleh pengadilan. Dimas membaca pesan itu 2 kali. Jantungnya serasa berhenti berdetak sejenak. Dibekukan? Bagaimana bisa secepat ini? Ia mencoba menjaga wajahnya tetap tenang di depan para investor. Tapi keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia segera menutup rapat dengan alasan darurat, meninggalkan para investor dengan tatapan bingung. Di ruang kerjanya, ia mencoba melakukan transfer melalui aplikasi perbankan di ponselnya. Gagal. Ia mencoba rekening lain yang merupakan rekening bersama. Gagal. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ini nyata. Raditya, pengacara Anjani, bergerak lebih cepat dari yang ia duga. Urat di lehernya menonjol saat ia membanting ponselnya ke meja. Di belahan kota lain, Winda sedang menjalani ritual mingguanannya, makan siang dan berbelanja dengan teman-teman sosialitanya di sebuah mall paling mewah. Setelah makan siang di restoran mahal, ia memimpin rombongannya menuju butik favoritnya, tempat ia biasa membeli tas edisi terbatas. Ia sudah mengincar sebuah tas tangan kulit buaya yang harganya setara dengan sebuah mobil. Dengan gaya angkuh, ia menyerahkan kartu kredit platinum tambahan miliknya kepada pramuniaga. "Yang ini, ya," katanya, seolah sedang membeli permen. Pramuniaga itu menggesek kartu tersebut. Klik. 2 kali. Wajahnya kemudian berubah sedikit canggung. "Mohon maaf, Bu Winda, kartunya ditolak." Winda menatapnya tak percaya. "Apa? Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak." Pramuniaga itu mencoba lagi di mesin yang berbeda. Hasilnya sama. "Ditolak, Bu. Mungkin Ibu bisa coba kartu lain." Wajah Winda memerah. Teman-temannya mulai saling berbisik di belakangnya.
Ini adalah penghinaan terbesar yang bisa ia bayangkan. Dipermalukan di depan umum, di tempat yang ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Dengan tangan gemetar karena marah, ia mencoba kartu lain. Hasilnya sama. Semua kartu yang terhubung dengan rekening Dimas telah diblokir. Ia terpaksa meninggalkan butik itu dengan tangan hampa, menahan malu yang luar biasa saat ia melewati tatapan kasihan dan ejekan dari teman-temannya. Untuk pertama kalinya, dunianya yang berkilauan ternoda oleh kenyataan pahit. Jika serangan pertama melumpuhkan keuangan mereka, serangan kedua datang untuk menghancurkan fondasi bisnis mereka. Seminggu kemudian, saat Dimas masih sibuk mencoba mencari cara untuk mencairkan rekeningnya melalui pengacaranya sendiri, mimpi buruk yang sesungguhnya datang mengetuk pintu kantornya. Dua orang pria berpenampilan formal dengan map di tangan memperkenalkan diri mereka sebagai auditor dari Direktorat Jenderal Pajak. Mereka datang tanpa pemberitahuan. Mereka membawa surat perintah pemeriksaan dan langsung meminta semua pembukuan perusahaan selama 5 tahun terakhir. Wajah manajer keuangan Dimas pucat pasi. Dimas, yang dipanggil untuk menemui mereka, merasa lantai di bawah kakinya seolah runtuh. Auditor pajak. Dua kata itu adalah momok bagi pengusaha manapun yang suka bermain di area abu-abu, dan Dimas telah menari di area itu selama bertahun-tahun. Ada laporan mengenai ketidaksesuaian antara pendapatan perusahaan yang dilaporkan dengan gaya hidup dan aset yang dimiliki oleh Anda dan keluarga Anda, Pak Dimas, kata salah satu auditor dengan nada datar dan dingin. Dimas seketika tahu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan yang terkoordinasi. Laporan anonim. Siapa lagi pelakunya kalau bukan Anjani dan pengacaranya? Bagaimana Anjani bisa tahu? Ia selalu menganggap istrinya bodoh dan tidak peduli soal bisnis. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita pendiam yang membawakannya kopi setiap hari itu ternyata mendengarkan, memperhatikan, dan mengingat semuanya. Kantornya yang biasanya sibuk dan efisien berubah menjadi kacau. Para auditor bekerja dengan teliti, memeriksa setiap faktur, setiap laporan bank, setiap kwitansi. Karyawan saling berbisik dengan cemas. Reputasi Dimas sebagai pengusaha sukses yang bersih kini terancam hancur. Malam itu, suasana di rumah terasa seperti di medan perang yang baru saja dibom. Dimas berjalan mondar-mandir di ruang keluarga. Wajahnya pucat karena marah dan cemas. Winda duduk di sofa, tidak lagi dengan keangkuhan biasanya, melainkan dengan ekspresi ketakutan. Kemewahan mereka, status sosial mereka, semuanya terancam. Ini semua gara-gara perempuan ular itu, teriak Dimas, menendang sebuah vas porselen hingga hancur berkeping-keping. Dia akan menghancurkan kita. Lalu kita harus bagaimana, Dimas? Rengek Winda, suaranya terdengar panik. Aku tidak bisa hidup miskin. Dimas meraih ponselnya, mencoba menghubungi nomor Anjani untuk yang kesekian kalinya. Tapi hasilnya tetap sama. Nomor tidak aktif. Ia mencoba menghubungi keluarga Anjani, tapi tidak ada yang mengangkat. Anjani telah menghilang, memutus semua jejak. Ia dan ibunya kini terisolasi, terjebak dalam masalah yang mereka ciptakan sendiri, menghadapi musuh tak terlihat yang ternyata tahu semua rahasia tergelap mereka. Tawa angkuh mereka beberapa hari yang lalu kini terasa seperti debu pahit di mulut mereka. Dunia nyaman mereka sedang runtuh, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sementara kepanikan melanda rumah Dimas, Anjani justru merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di kamar hotel yang menjadi benteng sementaranya, ia tidak lagi merasa seperti korban yang melarikan diri. Di bawah bimbingan Raditya, ia berubah menjadi arsitek dari kejatuhan musuh-musuhnya. Setiap pagi, ia bangun bukan dengan rasa takut, tapi dengan tujuan. Bekas-bekas luka di wajahnya mulai memudar, digantikan oleh sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Postur tubuhnya yang dulu sering membungkuk kini tegap, seolah tulang punggungnya telah diperkuat oleh baja. Mereka pasti sedang panik sekarang, kata Raditya suatu pagi, saat mereka bertemu di lobi hotel untuk sarapan. Serangan pertama berhasil. Sekarang saatnya kita kumpulkan senjata pamungkas. Senjata itu adalah kesaksian. Raditya menekankan betapa pentingnya memiliki saksi yang bisa menguatkan cerita Anjani, yang bisa menunjukkan bahwa kekerasan itu adalah sebuah pola, bukan insiden tunggal.
Hanya ada satu nama di benak Anjani, Hana. Dengan jantung sedikit berdebar, Anjani menghubungi nomor lama sahabatnya itu. Ia berdoa dalam hati semoga Hana tidak mengganti nomornya. Setelah beberapa kali nada sambung, suara yang familiar terdengar. Halo? Hana? Ini aku, Anjani. Keheningan sesaat, lalu pekikan kaget. Anjani. Ya Tuhan. Kau kemana saja? Aku mencoba menghubungimu berkali-kali tapi nomormu tidak aktif. Aku khawatir sekali. Mendengar suara Hana yang tulus dan penuh kekhawatiran membuat Anjani terharu. Panjang ceritanya. Han, bisakah kita bertemu? Ada hal yang sangat penting yang harus aku bicarakan. Mereka setuju untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang tidak mencolok di pinggir kota. Saat Anjani tiba, Hana sudah menunggunya di meja sudut. Ketika Hana melihat wajah Anjani, senyumnya langsung memudar. Meskipun memarnya sudah mulai menguning, bekasnya masih terlihat jelas. Anjani, wajahmu, bisik Hana, matanya berkaca-kaca. Anjani duduk di hadapannya dan tanpa basa-basi lagi, ia menceritakan semuanya. Tentang malam pelariannya, tentang kekerasan yang telah menjadi rutinitas, tentang hinaan Winda, dan tentang rencananya untuk melawan. Wajah Hana berubah dari kaget, menjadi ngeri, lalu mengeras karena amarah. Rasa bersalah juga terlihat jelas di matanya. Seharusnya aku tahu. Aku pernah melihat lenganmu lebam beberapa tahun lalu. Kau bilang kau terbentur pintu. Seharusnya aku tidak percaya begitu saja, katanya. Suaranya bergetar karena menyesal. Dan aku pernah tidak sengaja mendengar Dimas membentakmu di telepon. Mengancammu karena kau berencana pergi reuni. Aku seharusnya melakukan sesuatu. Itu bukan salahmu, Han. Dia sangat pandai memanipulasi. Anjani menenangkannya sambil meraih tangan sahabatnya. Tapi sekarang, kau bisa membantuku. Aku butuh kau menjadi saksiku. Tanpa ragu sedetik pun, Hana mengangguk mantap. Tentu saja, aku akan bersaksi. Aku akan ceritakan semua yang aku lihat dan dengar. Si brengsek itu harus membusuk di penjara. Kesediaan Hana adalah amunisi pertama dan paling personal yang berhasil Anjani kumpulkan. Kesaksian seorang sahabat akan memberikan bobot emosional yang kuat di pengadilan. Langkah selanjutnya jauh lebih besar dan berisiko. Berbekal laporan BAP Anjani, hasil visum yang mengerikan, dan kesaksian awal dari Hana, Raditya bekerja tanpa lelah. Ia mengajukan permohonan surat perintah penggeledahan ke pengadilan, menargetkan secara spesifik ruang kerja dan brankas tersembunyi di rumah Dimas. Ia berargumen bahwa ada bukti kuat untuk menduga adanya tindak pidana lain yang terkait, yaitu penipuan dan penggelapan pajak, yang buktinya kemungkinan besar disembunyikan di lokasi tersebut. Hakim, melihat keseriusan kasus KDRT dan indikasi awal yang kuat, akhirnya mengabulkan permohonan itu. Sebuah kemenangan hukum yang signifikan. Suatu sore yang cerah, saat Winda sedang mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi, bel rumahnya berbunyi. Ketika ia membuka pintu, ia mendapati beberapa petugas polisi berseragam, termasuk Satria, berdiri di terasnya. Di belakang mereka, ada Raditya yang berdiri dengan wajah tenang dan map di tangan. "Ada apa ini?" tanya Winda dengan nada ketus, mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Satria menunjukkan surat perintah penggeledahan resmi. "Kami punya izin dari pengadilan untuk melakukan penggeledahan di rumah ini, Bu. Mohon kerjasamanya." Wajah Winda pucat pasi. Rumahnya yang sempurna, simbol statusnya, akan diobrak-abrik oleh polisi. Ini adalah mimpi buruk terbesarnya. Ia hanya bisa berdiri mematung dengan lemas saat para petugas masuk dan mulai melakukan tugas mereka dengan efisien. Raditya mengawasi setiap langkah mereka untuk memastikan semuanya sesuai prosedur. Mereka langsung menuju ruang kerja Dimas. Sesuai petunjuk Anjani, mereka memindahkan lukisan pemandangan besar di dinding, dan di baliknya, sebuah brankas tanam digital berwarna hitam terungkap. Winda terkesiap. Ia bahkan tidak tahu ada brankas di sana. Dimas, yang dihubungi oleh Winda, tiba di rumah dengan tergesa-gesa. Wajahnya merah padam karena marah saat melihat polisi di ruang kerjanya. "Apa-apaan ini? Kalian tidak punya hak."
Kami punya surat perintah, Pak Dimas, kata Raditya dengan tenang, menunjukkannya. Sekarang, tolong berikan kombinasinya, atau kami akan membukanya secara paksa. Dimas menolak. Maka, seorang ahli pembuka brankas yang sudah disiapkan pun dipanggil. Setelah bekerja selama hampir 1 jam, dengan suara klik yang keras, pintu brankas itu pun terbuka. Isi di dalamnya adalah harta karun berupa bukti kejahatan. Bukan hanya map-map merah yang pernah Anjani sebutkan. Ada buku kas ganda yang mencatat dengan detail pemasukan real perusahaan dibandingkan dengan yang dilaporkan ke kantor pajak. Ada sertifikat apartemen dan butik atas nama Winda, beserta bukti transfer dana dari rekening perusahaan yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Ada juga catatan aliran dana ke beberapa rekening pejabat daerah, bukti suap untuk memenangkan proyek. Itu adalah kotak Pandora kebusukan bisnis Dimas. Saat para petugas menyita semua dokumen itu sebagai barang bukti, Dimas hanya bisa menatap nanar. Wajahnya kehilangan semua warna. Ia tamat. Malam itu, telepon Anjani berdering. Itu dari Raditya. "Kita berhasil, Anjani," katanya. Suaranya terdengar bersemangat. "Kita mendapatkan semuanya. Ini lebih besar dari sekadar kasus KDRT. Ini kasus penipuan dan korupsi besar. Senjata kita sudah lengkap. Dan ini bukan lagi senapan angin. Ini meriam." Anjani menutup telepon. Ia berjalan ke jendela kamar hotelnya dan menatap lampu kota yang berkelip di bawah. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai pemandangan yang asing, melainkan sebagai pemandangan masa depannya yang baru. Perasaan lega dan kuat yang luar biasa menjalari dirinya. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam. Ini tentang keadilan. Puing-puing dari kehidupan Dimas dan Winda akan menjadi fondasi dari kehidupan barunya. Perang belum berakhir, tapi ia tahu, ia sudah memenangkan pertempuran yang paling menentukan. Penemuan brankas itu bukanlah sekadar percikan api, melainkan ledakan bom nuklir di tengah dunia Dimas dan Winda. Apa yang dimulai sebagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mereka anggap sepele, kini telah bermutasi menjadi monster hukum berkepala banyak yang siap melahap mereka hidup-hidup. Anjani dan Raditya tidak hanya menarik satu benang, mereka telah membongkar seluruh tenunan kebohongan yang menopang kehidupan mewah pasangan itu. Bagi Dimas, efeknya datang dengan cepat dan brutal. Berita tentang penggeledahan dan penyitaan dokumen dari kantor dan rumahnya menyebar seperti wabah di kalangan pebisnis. Reputasinya, aset paling berharga yang ia bangun dengan citra kesuksesan dan koneksi, hancur dalam semalam. Para investor yang semula memujanya kini memandangnya dengan curiga. Rekan bisnis yang dulu menepuk punggungnya kini menjaga jarak, takut ikut terseret ke dalam pusaran masalah hukum yang mengelilinginya. Proyek real estate baru yang hampir ia menangkan, menguap begitu saja. Pihak pemberi proyek tiba-tiba memutuskan untuk meninjau ulang semua kandidat, dengan alasan yang dibuat-buat. Panggilan telepon yang masuk ke ponselnya bukan lagi berisi tawaran kerjasama, melainkan pertanyaan cemas dari para klien lama dan ancaman dari para supplier yang pembayarannya tertunda karena pembekuan rekening. Kantornya yang dulu penuh dengan energi ambisius kini diselimuti awan kelabu ketidakpastian. Karyawan terbaiknya mulai secara diam-diam mencari pekerjaan di tempat lain, meninggalkan kapal yang mereka tahu akan segera karam. Dimas terjebak. Ia tidak bisa mengakses dana besar untuk menyewa pengacara terbaik sekalipun, karena sebagian besar kekayaannya terikat di rekening yang dibekukan atau aset yang terancam disita. Ia seperti seorang jenderal yang kehilangan pasukan dan logistiknya tepat sebelum pertempuran terbesar dalam hidupnya. Setiap hari adalah siksaan baru. Ia harus bolak-balik antara kantor polisi untuk pemeriksaan terkait kasus KDRT dan kantor pajak untuk diinterogasi oleh para auditor yang dingin dan tanpa ampun. Para auditor itu, berbekal buku kas ganda yang ditemukan di brankasnya, membongkar setiap transaksi mencurigakan, setiap penggelembungan biaya, setiap faktur fiktif. Di hadapan bukti yang tak terbantahkan, arogansi Dimas luntur, digantikan oleh keringat dingin dan jawaban yang terbata-bata. Puncaknya, bukti aliran dana kepada pejabat daerah membuatnya terjerat dalam penyelidikan korupsi oleh kejaksaan. 3 lembaga hukum yang berbeda kini mengincarnya: kepolisian, kantor pajak, dan kejaksaan. Badai itu telah menjadi badai yang sempurna.
Sementara Dimas berjuang melawan tsunami hukum yang menerjang bisnisnya, Winda menghadapi jenis neraka yang berbeda, neraka sosial. Dunianya yang berpusat pada status, gosip, dan pamer kekayaan, runtuh dengan cara yang lebih kejam dan personal. Berita tentang masalah hukum Dimas menjadi topik terpanas di setiap arisan dan pertemuan sosialita. Awalnya hanya bisik-bisik, namun dengan cepat berubah menjadi cemoohan terbuka. Teman-teman yang dulu selalu memujinya kini menghindarinya. Undangan ke acara-acara bergengsi berhenti datang. Saat ia nekat muncul di salah satu kafe favoritnya, ia bisa merasakan tatapan mata yang menusuk dan tawa tertahan di belakang punggungnya. Ia bukan lagi Ratu Winda yang dihormati, melainkan bahan tertawaan. Mereka membicarakannya sebagai istri dari pengusaha korup yang memukuli istrinya sendiri, dan ibu mertua yang kejam. Citra yang ia poles selama puluhan tahun hancur menjadi debu. Kehilangan status sosial diperparah oleh kehilangan akses keuangan. Tanpa kartu kredit dan uang tunai yang melimpah, gaya hidupnya lumpuh. Ia tidak bisa lagi pergi ke salon mahal, membeli baju desainer, atau mentraktir teman-temannya. Mobil mewahnya, yang cicilannya mulai menunggak, terancam ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Ia terpaksa tinggal di rumah besar yang kini terasa kosong dan dingin, seperti museum dari kejayaan masa lalu. Setiap perabot mahal, setiap guci antik, kini terasa seperti ejekan atas keadaannya yang menyedihkan. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu menjadi musik latar harian di rumah mereka. Winda menyalahkan Dimas karena tidak becus mengurus masalah. Dimas, yang sudah diambang batas stres, balas membentak ibunya, menyalahkannya karena gaya hidupnya yang boros telah menarik perhatian kantor pajak. Ini semua karena keserakahanmu, Bu. Kalau saja kau tidak pamer butik dan apartemen itu, mereka mungkin tidak akan curiga. Teriak Dimas di suatu malam, suaranya menggema di ruang keluarga yang luas. Salahku? Kau yang memberikan semua itu padaku. Dan sekarang kau menyalahkanku? Balas Winda, suaranya melengking karena histeris. Seharusnya kau bisa mengendalikan istrimu. Perempuan desa itu, lihat apa yang telah ia perbuat pada kita. Mereka terjebak dalam sangkar yang mereka bangun untuk Anjani. Mereka terisolasi, saling menyalahkan, dan diliputi ketakutan. Mereka kini merasakan apa yang Anjani rasakan selama bertahun-tahun, ketidakberdayaan. Setiap dering telepon membuat mereka terlonjak. Setiap ketukan di pintu membuat jantung mereka berdebar kencang. Mereka telah kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Dan kendali itu kini berada di tangan wanita yang pernah mereka injak-injak. Badai yang diciptakan Anjani dan Raditya tidak hanya menerjang mereka, tetapi juga menenggelamkan mereka perlahan-lahan di lautan keputusasaan. Hari sidang pertama tiba. Ruang pengadilan itu tidak terlalu besar, dengan dinding bercat krem dan perabotan kayu tua yang tampak berwibawa. Udara di dalamnya terasa pengap, penuh dengan ketegangan yang nyaris bisa dirasakan. Di satu sisi duduk Dimas dan Winda bersama pengacara mereka, seorang pria paruh baya yang tampak lelah dan tertekan. Di sisi lain, Anjani duduk tegak di sebelah Raditya. Transformasi Anjani sangat mencolok. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang rapuh. Ia mengenakan blus putih sederhana namun elegan dan celana bahan hitam. Rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dirias tipis, cukup untuk menutupi sisa-sisa memar terakhir, namun tidak cukup untuk menyembunyikan sorot matanya yang baru, dingin, fokus, dan tanpa rasa takut. Ia bukan lagi wanita yang menangis di lantai pada pukul 4 pagi. Ia adalah seorang penggugat yang datang untuk menuntut keadilan. Sebaliknya, Dimas dan Winda tampak seperti bayangan dari diri mereka yang dulu. Dimas, yang biasanya tampil necis dengan setelan mahal, kini terlihat kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur, dan setelannya tampak sedikit kebesaran di tubuhnya yang sedikit kurus karena stres. Winda, yang selalu tampil glamor dengan perhiasan mencolok, kini hanya mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap. Wajahnya yang biasa dipoles riasan tebal kini tampak pucat dan cemberut. Keangkuhan mereka telah terkikis oleh badai masalah, menyisakan kerapuhan dan kepahitan. Sidang dimulai. Agenda hari itu adalah mendengarkan kesaksian dari pihak penggugat. Raditya memanggil saksi pertamanya, Anjani. Dengan langkah mantap,
Anjani berjalan menuju kursi saksi dan mengambil sumpahnya. Raditya memulai dengan pertanyaan-pertanyaan dasar. Nama, hubungan dengan terdakwa, lama pernikahan. Kemudian, ia mulai masuk ke inti permasalahan. Bisa Anda ceritakan kepada majelis hakim, apa yang terjadi pada dini hari tanggal 23 September tahun ini? Tanya Raditya dengan suara yang tenang namun tegas. Anjani menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke arah majelis hakim, sengaja menghindari tatapan Dimas. Dengan suara yang jelas dan stabil, ia menceritakan kengerian malam itu. Ia mendeskripsikan setiap detail tanpa histeria, seolah sedang membacakan sebuah laporan. Bagaimana Dimas menyeretnya dari ranjang, kata-kata yang ia gunakan, tamparan pertama, pukulan-pukulan berikutnya. Saat ia sampai pada bagian di mana Winda muncul dan menertawakannya, suaranya sedikit bergetar, namun ia berhasil mengendalikannya. Terdakwa 2, Ibu Winda, tidak menolong saya, lanjut Anjani. Beliau berdiri di ambang pintu dan berkata, "Bangun, wanita tak berguna." Beliau menertawakan saya saat saya dipukuli oleh putranya. Seluruh ruangan hening. Deskripsi Anjani yang gamblang dan disampaikan dengan ketenangan yang dingin justru memberikan efek yang jauh lebih kuat daripada jika ia menangis terseduh-seduh. Itu adalah kesaksian dari seseorang yang telah melewati batas rasa sakit dan kini hanya menyisakan fakta yang telanjang. Pengacara Dimas mencoba melakukan serangan balik saat pemeriksaan silang. Anda mengatakan suami Anda memukuli Anda. Apakah Anda punya bukti selain kata-kata Anda sendiri? Mungkin Anda terjatuh? Atau melukai diri sendiri untuk menjebak suami Anda? Disinilah Raditya memainkan kartu asnya. Izin, Yang Mulia. Kami akan menyajikan bukti tersebut sekarang. Ia memberikan isyarat, dan foto-foto dari hasil visum ditampilkan di layar proyektor. Foto-foto close-up yang mengerikan dari wajah Anjani yang lebam, bibirnya yang sobek, dan memar-memar di lengan serta perutnya. Suara desahan kaget terdengar dari beberapa pengunjung sidang. Wajah Dimas menjadi pucat pasi. Foto-foto itu adalah bukti bisu yang berteriak lebih keras dari pengakuan manapun. Saksi berikutnya adalah Hana. Dengan suara yang sedikit gemetar namun tegas, Hana menceritakan bagaimana ia dijauhkan secara paksa dari Anjani. Ia bersaksi tentang memar yang pernah ia lihat di lengan Anjani beberapa tahun lalu, dan bagaimana Anjani saat itu berbohong dengan mengatakan ia terbentur pintu. Ia juga menceritakan tentang percakapan telepon yang ia dengar, di mana Dimas mengancam Anjani dengan kasar. Kesaksian Hana menghancurkan argumen pengacara Dimas bahwa ini adalah insiden pertama kali. Kesaksiannya melukiskan sebuah pola kekerasan dan kontrol yang sistematis. Puncaknya adalah ketika Raditya mulai membeberkan bukti-bukti dari brankas. Meskipun sidang utama untuk kasus penipuan dan korupsi akan dilakukan secara terpisah, Raditya dengan cerdik menggunakannya untuk menunjukkan motif dan karakter terdakwa dalam sidang cerai dan KDRT ini. Yang Mulia, kami berargumen bahwa kekerasan ini adalah puncak dari sebuah hubungan yang didasari oleh kontrol dan penyalahgunaan kekuasaan. Terdakwa tidak hanya mengontrol fisik penggugat, tapi juga keuangannya, dan menggunakan keluarganya untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan, kata Raditya, sambil menunjukkan salinan bukti transfer dana ke rekening Winda yang disamarkan sebagai biaya konsultasi. Winda, yang namanya disebut-sebut, tampak panik. Ia mulai bergumam tidak jelas, mencoba menyangkal, namun langsung ditegur oleh hakim. Pengacaranya hanya bisa menunduk pasrah, kehabisan argumen untuk membela kliennya. Saat sidang hari itu berakhir, hasilnya sudah jelas. Anjani dan Raditya telah mendominasi panggung pengadilan. Mereka tidak hanya menyajikan kasus KDRT yang kuat, tetapi juga berhasil melukiskan gambaran Dimas dan Winda sebagai individu yang manipulatif, serakah, dan kejam. Ketika Anjani berjalan keluar dari ruang sidang, ia tidak sengaja berpapasan dengan Dimas. Untuk pertama kalinya, mereka saling bertatapan. Di mata Dimas, Anjani tidak melihat lagi kemarahan yang membara, melainkan sesuatu yang lain, campuran antara ketidakpercayaan, ketakutan, dan mungkin setitik penyesalan. Ia melihat kebingungan di mata pria yang pernah begitu berkuasa atas dirinya. Kebingungan tentang bagaimana wanita lemah yang dulu selalu ia remehkan, kini bisa berdiri begitu tegak dan menjadi penyebab kehancurannya. Anjani tidak mengatakan apa-apa.
Ia hanya menatapnya lurus selama beberapa detik, tatapan yang dingin dan kosong, seolah sedang menatap orang asing. Lalu, ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Dimas yang berdiri mematung di koridor pengadilan yang remang-remang, sendirian dengan puing-puing kerajaannya yang runtuh. Sidang putusan adalah puncak dari segala drama. Suasana di ruang pengadilan terasa lebih berat dan padat daripada sebelumnya. Setiap kursi pengunjung terisi penuh oleh wartawan, kerabat jauh, dan orang-orang yang hanya ingin tahu akhir dari skandal yang mengguncang kalangan elit kota itu. Anjani duduk dengan punggung lurus, tangannya terlipat tenang di atas pangkuan. Di sebelahnya, Raditya memberinya anggukan kecil yang menguatkan. Di seberang ruangan, Dimas dan Winda duduk berdekatan, namun tampak terpisah oleh jurang keputusasaan yang dalam. Wajah Dimas kaku seperti batu, sementara mata Winda terus bergerak gelisah, seolah mencari jalan keluar yang tidak ada. Ketua Majelis Hakim, seorang pria paruhbaya berkacamata dengan wajah tegas, memasuki ruangan. Semua orang berdiri dalam keheningan yang khusyuk. Setelah semua kembali duduk, hakim itu mulai membacakan putusannya. Suaranya yang berat dan datar menggema di seluruh ruangan. Setiap katanya terasa seperti pukulan palu. Ia memulai dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan saksi penggugat, Anjani Lestari, yang diperkuat oleh kesaksian dari saksi Hana Safira, serta bukti visum et repertum nomor sekian yang tidak dapat disangkal, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa, Dimas Pradipta, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dimas memejamkan matanya sejenak. Anjani tidak bergerak. Napasnya stabil. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa dilakukan secara berulang dan telah menyebabkan trauma fisik maupun psikis yang mendalam bagi korban. Oleh karena itu, menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa Dimas Pradipta selama 8 tahun. 8 tahun. Angka itu menggantung di udara. Beberapa wartawan mulai mencatat dengan cepat. Winda terkesiap pelan. Tangannya mencengkeram lengan putranya. Namun Dimas tidak bereaksi. Ia hanya menatap kosong ke depan. Hakim melanjutkan ke gugatan perceraian. Majelis hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat, Anjani Lestari. Dengan demikian, perkawinan antara penggugat dan tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Ini adalah momen pembebasan resmi Anjani. Ia merasakan beban tak kasat mata yang telah membebani pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia bebas. Mengenai harta bersama, lanjut hakim, majelis hakim telah menelaah bukti-bukti yang diajukan. Sebagian besar aset yang terdaftar atas nama tergugat dan ibunya, Winda Anggraini, terbukti berasal dari sumber dana yang tidak sah dan terkait dengan tindak pidana lain yang kasusnya sedang berjalan. Aset-aset tersebut, termasuk butik, apartemen, dan beberapa rekening bank, dinyatakan disita oleh negara sebagai bagian dari proses hukum kasus penipuan dan pencucian uang. Winda tersentak hebat mendengar kalimat itu. Wajahnya berubah pucat pasi. Butiknya, apartemennya, sumber kebanggaan dan statusnya, lenyap begitu saja. Ia menatap hakim dengan tatapan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka. Adapun sisa harta bersama yang terbukti diperoleh secara sah selama masa perkawinan, akan dibagi 2. Rumah kediaman bersama akan dijual dan hasilnya dibagi rata. Penggugat, Anjani Lestari, juga berhak atas setengah dari nilai aset perusahaan yang sah sebelum terjerat kasus hukum. Dengan ini, semua tuntutan penggugat dikabulkan. Putusan itu adalah sebuah mahakarya keadilan. Raditya telah berhasil memisahkan mana aset yang bersih dan mana yang kotor, memastikan Anjani mendapatkan haknya tanpa tersentuh oleh kekayaan haram Dimas. Terakhir, hakim menyinggung kasus-kasus lain yang menjerat Dimas. Terdakwa juga akan menghadapi sidang terpisah untuk kasus penipuan, penggelapan pajak, dan korupsi, yang berdasarkan bukti-bukti yang telah kami terima, kemungkinan besar akan menambah masa hukumannya secara signifikan. Palu diketuk 3 kali. Suaranya terdengar final, mengakhiri segalanya. 2 orang petugas berseragam mendekati Dimas. Untuk pertama kalinya, ekspresi Dimas pecah. Kepanikan yang nyata terlihat di matanya saat borgol dingin diklikkan di pergelangan tangannya. Pria yang dulu begitu berkuasa, yang menganggap dirinya tak tersentuh, kini hanyalah seorang narapidana biasa.
Saat ia digiring keluar, ia menoleh ke arah Anjani. Tatapannya bukan lagi tatapan benci, melainkan tatapan kosong penuh kekalahan. Winda tidak bisa menahan diri lagi. Saat melihat putranya digiring pergi, ia ambruk. Bukan pingsan, melainkan sebuah ledakan emosi yang histeris. "Tidak, Dimas, putraku!" raungnya. Tangisnya memecah keheningan ruang sidang. "Ini semua salahmu, perempuan sialan!" jeritnya sambil menunjuk Anjani dengan jari gemetar. "Kau telah menghancurkan keluargaku. Kau akan dikutuk." Anjani hanya menatapnya dengan tenang. Hinaan dan kutukan itu tidak lagi menyakitinya. Itu hanyalah suara bising dari masa lalu yang sekarat. Raditya berdiri di antara mereka, melindunginya dari amukan Winda yang kini ditahan oleh petugas. Anjani berdiri, merapikan blusnya, dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak perlu lagi mendengar jeritan Winda. Ia tidak perlu lagi melihat kekalahan Dimas. Baginya, semua itu sudah selesai. Saat ia melangkahkan kaki keluar dari gedung pengadilan yang suram dan merasakan hangatnya sinar matahari di wajahnya, ia menarik napas dalam-dalam. Itu adalah napas pertama dari sisa hidupnya yang baru. 1 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh yang ajaib. Anjani yang sekarang adalah pribadi yang sama sekali berbeda dari wanita yang dulu hidup dalam ketakutan. Dengan uang hasil penyelesaian perceraiannya, yang ia terima setelah semua aset bersih berhasil dicairkan, ia tidak membeli kemewahan. Ia menginvestasikannya dengan bijak pada impian lamanya. Ia menyewa sebuah ruko kecil di area kota yang sedang berkembang dan membukanya menjadi sebuah studio desain grafis bernama Titik Balik. Studionya berjalan dengan baik. Bakatnya yang lama terpendam kini mekar kembali dengan cemerlang. Klien menyukai hasil kerjanya yang bersih, kreatif, dan penuh jiwa. Ia mempekerjakan 2 orang desainer muda dan suasana di studionya selalu penuh dengan tawa dan musik. Ia menemukan kembali kegembiraan dalam bekerja, dalam menciptakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Penampilannya pun berubah. Wajahnya tidak lagi muram. Selalu ada senyum tulus yang tersungging di bibirnya. Senyum yang kini mencapai matanya, membuatnya bersinar. Ia kembali berhubungan dengan teman-teman lamanya, termasuk Hana yang kini menjadi sahabat terdekatnya. Sesekali ia juga menjadi sukarlawan di sebuah rumah aman, membagikan ceritanya kepada para perempuan korban KDRT, memberi mereka harapan